saya merasa tanpa seorang pria itu saya mampu gitu kan. Tapi menurut Mirip saya kamu. mirip banget kata ibu. Sebenarnya kamu berarti menyimpan luka yang sangat dalam. Benar bu. Saya nggak bakal ngasih duit sepersen pun, sampai sekarang saya juga nggak ngasih duit. Para lian. Mbak Wulan, Wulan Guritno, bukan? Rohana Putri. Oh, Wulan Rohana Putri. Jadi teman-teman kalau ngelihat Mbak Wulan ini kalian pasti nggak percaya namanya tuh Wulan, nggak cocok gitu. Kayak Dan cocoknya namanya Siti nggak sih? Siti ibu saya. Beneran serius? Iya. Walah, bener serius. Dengar-dengar katanya nggak suka makan sayur ya? Benar bu. Kenapa tuh? Karena ngelihatnya jijik bu. Ngelihatnya jijik. Jijik. Kayak ngelihat siapa? Kayak ngelihat anu. Nggak serius-serius. Emang beneran nggak pernah makan sayur? Nggak pernah bu. Dulu itu saya ikut sama nenek di kampung. Oke. Ikut mbah ya kalau orang Jawa. Oh, orang Jawa. Orang Jawa. Jawa Betawi bu. Terus. Nah, karena ibu saya itu kerja di Jakarta, dari kecil sampai SD kelas 6 itu saya di kampung. Oke, Dititip sama mbah. Nah, kemudian sama mbah itu dimanja, Bu. Maksudnya? Dimanja itu segi makanan itu maunya tuh ayam, mie goreng, Oke, telur oke, gitu. Nggak dikasih sayur. Karena mungkin mbah-mbah kan nggak ngerti ya, maunya buat cucunya yang enak-enak gitu Bu. Oke. Nah terus sampai sekarang tuh di umur 27 emang gak doyan Bu, kecuali sayur sop, soto pun itu soto bening. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan soto yang kental gitu kayak rasanya nggak aja, jijik gitu Bu liatnya. Semua sayur, literally semua sayur gitu. Semua sayur nggak doyan. Kenapa? Kecuali ya sayur sop sama soto. Sop kan ada kolnya, sayur, ada wortel. Itu juga harus dipanasin Bu. Maksudnya? Kalau udah adem saya nggak mau makan. Oh, kenapa tuh ya? Nggak tahu Bu, gitu saya ya? juga bingung Bu. Terus nutrisi makanan tuh seratnya dari mana kamu? Ya dari buah aja. Oh, buah makan tapi. Buah makan. Oh, kirain udah nggak suka sayur, nggak suka buah juga. Suka Bu. Suka uang juga. Suka uang. Kalau suka uang itu kayaknya semua ya. Betul. terus sayur sampai sekarang nggak pernah makan. Nggak pernah makan. Jadi kalau makan nasi literally cuman protein, nggak ada seratnya. Kalau telur ya telur sama tempe gitu nggak boleh. Nggak, maksudnya nggak doyan dicampur dengan yang lain gitu. Oh, kenapa nggak buah aja dimakan sama nasi? Justru itu pengennya. Cobain deh. Enak. Tapi nanti takutnya saya apa Bu tadi Bu? Kalau kamu makan emang dilihat orang? Enggak sih Bu, Nah, tapi ya kayak aneh Bu. udah. Kenapa sih? Karena orang tuh menganggap tuh kalau makanan nggak pakai sayur itu kayaknya aneh gitu. Padahal saya tuh nggak bisa, sambal pun juga nggak bisa. Misalkan telur dadar pakai sambal itu aneh. Telur dadar pakai sambal aneh. Enak dong harusnya. Maksudnya tuh kayak setiap makan harus ada sambal. Biasanya kan orang-orang begitu nih Bu. Kalau saya nggak bisa. Oh gitu. Kecuali misalkan ayam goreng, ayam Polosan minyak aja gitu? kan, polosan. Ih, Gitu Bu. rada-rada juga. Berarti selama 27 tahun hidup, emang nggak pernah nyobain atau pernah nyobain tapi rasanya geli atau gimana sih? Nggak pernah nyobain Bu, karena kalau udah lihat duluan itu udah kayak geli, campur-campur gitu. Bombastic side eye. Udah kayak apaan sih geli? Misal kayak sayur pakcoy doang direbus, Enggak, nggak suka? enggak. Masih panas pun? Nggak pernah nyobain juga, nggak pengen. Oh, itu berarti kamu nggak pernah nyobain. Karena kalau udah ngeliat itu udah geli duluan. Kalau Bu. misalnya ternyata nggak lihat dulu terus tiba-tiba dimakan? Nggak bisa juga, karena kan kecium Bu, makanan yang biasa dimakan sama enggak. Tapi maksudnya nggak yang kurus kering gitu ya? Maksudnya nggak kayak kurang gizi gitu maksudnya? Karena Maaf genetik. banget ini. Karena Gimana genetik ya? nih Bu. Genetik. Iya. Mama saya tuh Uh-huh. gede. Bapak saya nggak tahu. Kenapa tuh bapaknya nggak tahu? Bapaknya bapak pasif Bu. Bombastic side eye. Maaf ya guys. Tadi berarti dari kecil nyokap kerja ke Jakarta tinggal sama nenek Mbak, ya. atau mbah gitu. Umur berapa lagi ketemu sama nyokap? Berarti? Kalau ibu saya itu bisa setiap tahun pulang kampung.
Oke, untuk pulang ketemu kampung. anaknya sama Mbah. Kayak lebaran gitu, Bu. Berarti sama bapak juga. Bapak tuh enggak, justru dari umur saya 3 tahun udah nggak ketemu. Kamu udah nggak ketemu bapak dari umur Gini. 3 tahun. Dari Kok saya bisa? di kampung itu saya udah nggak ketemu dari umur 3 tahun. Aha. Jadi itu kalau saya cuman dari dengar dari saudara-saudara juga ya, Bu. Heeh. Jadi itu ada masalah lah ibu saya sama bapak saya yang membuat saya itu harus di kampung. Ibu saya kerja sendiri gitu di Oke. Jakarta. Nah, dari umur 3 tahun itu sampai saya SMP nggak ketemu sama bapak saya. Tapi pernah, Bu, bapak saya itu pulang kampung, Bu. Tiba-tiba pulang kampung ke rumah mbah saya, padahal itu posisi udah cerai. Cerainya justru kelas 5 SD. Yang saya udah mudeng dong gitu Iya, kan. udah Kelas tahu, 5 SD. udah paham. Kelas 6 SD, saya naik kelas 6 SD tuh liburan, bapak saya tiba-tiba pulang. Biasalah, kan saya belum paham ya, Bu ya. Diajak jalan-jalan kayak gitu, Bu, Sama bapak. sama bapak. Oke. Terus dulu itu kan namanya di kampung ya, Bu, kalau dibeliin motor Vario itu kan udah bagus banget ya. Oke. Dulu saya dibeliin motor, motornya baru gitu Oke. kan. Yang dulu tuh saya nggak paham lah cara pembayarannya seperti apa gitu kan. Taunya udah dibeliin motor baru gitu. Nah, mbah saya pun juga nggak paham dong gimana gitu kan. Ada si adiknya ibu saya itu di kampung. Nah, terus bapak saya kok sebulan lebih itu tuh ada di kampung, di rumah saya itu. Iya, Padahal iya. itu rumah tuh yang buat ibu saya. Oke. Gitu, Bu. Nah, terus ternyata ada something lah kenapa bapak saya itu sebulan lebih itu di kampung saya gitu kan. Ternyata di Jakarta ada sesuatu. Nah, oke. Gitu. Sebulan lebih terus pergi dari rumah yang di rumah mbah saya itu. Motor ternyata nggak dibayar-bayar. Diambil lah dealer. Oh, motornya motor kredit. Motor kredit Oke, ternyata. oke, oke. Terus diambil dealer. Terus di situ saya udah mulai paham dong namanya kelas 6 SD. Oh, ternyata buruk banget lah gitu kan, Bu. Terus ya udah, Bu, abis itu apa ya? Apa tadi? Motor Iya, ditarik motor. dealer. Motor ditarik dealer. Ini kayaknya emang pengaruh sayur, lupaan. Terus short memory. Terus, Bu, lulus SD saya diambil di Jakarta supaya kan kalau di kampung Oleh ibu berarti? iya Oke. nggak kelihatan lah kalau di kampung itu nggak terpantau gitu kan, Nah, Bu. oke. SMP berarti SMP. ya? Tapi itu posisi ibu saya itu udah nikah lagi. Oh, Saya udah punya adik satu. Adik sambung. Adik sambung dari bapak Oke, tiri. Oke. Nah, terus kan namanya saya anak perempuan, saya nggak mau ikut sama ibu saya. Maksudnya nggak tinggal serumah, tapi Oke. saya ikut sama Bude, kakaknya ibu saya. Oke. Sampai saya mau menikah, saya masih di rumah Bude. Oh, sekarang berarti Diurusin. udah nikah nih ya? Udah nikah. Oh iya. Oke. Udah nikah ya, guys. Bombastic Baru saya side mau eye. promosikan. Ternyata udah nikah. Nggak laku. Oke. Gitu, Bu. Jadi saya itu diurusin sama Bude itu. Sampai saya sekolah itu Bude. Sama ibu saya itu saya justru nggak ngerasain yang namanya tinggal satu rumah gitu. Sampai sekarang. Ya paling cuman main aja sih, Bu, kalau ke rumah ibu gitu. Cuman yang saya sesalin itu ternyata saya nggak dapet nih peran seorang bapak. Walaupun ada suaminya Bude, ada Pak D juga. Pak D itu kakaknya ibu saya nomor 2. Namanya Pak D tuh pasti kan ya semua sayang Nggak lah ya. intens lah ya. Iya, tapi yang nggak intens gitu kan, Bu, sama ponakan perempuan. Tapi saya merasa tercukupi. Oke. Saya merasa Secara finansial. iya, betul. Ada kasih sayang juga dari keluarga ibu gitu kan. Suatu ketika, Bu, saya mau menikah. Oke. Saya nggak Berarti pernah. udah nikah nih? Udah nikah nih. 2 kali ya pertanyaannya. Saya mau nikah nih, Bu. Terus? Mau menikah, tapi kan saya nggak pernah membawa calon saya ke rumah, ke keluarga bapak saya. Oke, iya kan kalau nikah harusnya jadi wali kamu orang Bapak. ayah kan? Oke, terus Betul. Tapi tuh hati saya tuh nggak mau gitu. Saya maunya maksudnya? kenapa nggak
Pak D aja gitu. Oh. Saya nggak mau Iya, walinya karena itu kamu bapak merasa saya. tinggalnya sama Pak D. Iya. Karena saya merasa juga hidup saya kan ditanggung sama Pak D sama keluarga Iya, ibu saya. iya, Kenapa iya. kenapa wali harus bapak saya gitu Iya, kan? iya, Karena iya. nggak ada kontribusinya juga, Bu. Betul. Gitu. Nggak ada kontribusi Nggak ada. dari kecil. Dari kecil. Ya maksudnya saya merasakan udah ngerti pikirannya itu yang dibeliin motor Vario itu, Bu. Oke. Terus saya datang, Bu, minta izin kalau saya mau nikah. Tetap datang berarti ya. Datang ke keluarga bapak saya. Terus kemudian bapak saya marah lah. Datang ke sini minta untuk Restu. saya jadi wali gitu kan. Selama Kok ini marah? selama ini pacaran kenapa nggak kenalin ke orang tua gitu kan. Terus disitulah drama. Oke. Drama maksudnya loh, di mana-mana, Bu, harusnya seorang bapak itu mencari anaknya dong, nafkah dong. Betul. Betul. Saya nggak pernah mencari untuk dinafkahin, untuk minta uang segala macam. Cuman minta untuk jadi wali sehari, itu tuh jadi drama, Bu. Jadi drama lah pokoknya. Nah, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya pas saya udah kerja, Bu. Ini mundur nih, Bu. Pas saya udah kerja di pabrik itu, saya ingin mencari bapak saya, ya pengen nengok aja. Tapi saya nggak mau. Oh, berarti pernah jadi haji? Haji itu apa ya? Haji anak yang sebatang kara Sunkara. pergi mencari ibunya. Enggak, saya nggak mencari ibu. Iya, berarti mencari bapak. Iya. Tinggal ganti lirik. Sebenarnya nggak cari juga. Pernah di posisi nyari. Tadi katanya nyari waktu kerja di Sebenarnya pabrik. nggak nyari sih, Bu. Lebih ke kebetulan kan satu area tuh. Area maksudnya kerja. Satu daerah. Oh, sorry. Area. Satu daerah, Bu, sama Bude sama bapak saya itu satu daerah. Kemudian saya datang ke keluarga bapak saya. Saya bawa Jeko. Oke. Dulu itu sudah ada Jeko dulu ya? Ya, 2017 saya mulai Oh, kerja. udah ada lah. Lulus sekolah lah saya kerja. Saya datang bawa Jeko. Terus jadinya tuh setiap bulan kayak habis gajian, bapak saya itu kayak nungguin. Oke, taunya kayak nungguin. Kayak nungguin. Nah, waktu itu tuh pernah ngechat itu sering minjem duit bahasanya. Gitu, Bu. Tapi saya dari dulu saya mikir gini, saya nggak bakal ngasih uang sepersen pun ke bapak saya. Gitu. Kecuali makanan. Kayak makanan kalau saya datang bawa tentengan gitu, Bu. Tapi kalau untuk setiap gajian misalkan saya harus ngasih bapak saya nggak mau. Kayak nggak terima aja, Bu. Ngapain? Dari sampai umur 27 saya nggak pernah ngerasain duitnya gitu. Emang terkenal nakal sih, Bu. Kamunya? Anu. Oke. Terkenal nakal, Bu. Terus ya udahlah. Ayah pasif kamu ya, berarti. Bapak pasif. Kita sebut bapak pasif, guys. Ya, oke. Terus? Karena nggak ada kontribusinya. Gitu, Bu. Bawa Dia Jeko. sedih sih. Bawa Jeko. Bawa Jeko. Terus besokannya lagi bawa Jeko lagi nih, karena kan pada dahulu kala tuh 2018 Jeko itu kayaknya udah mahal banget ya, udah bagus gitu buat tentengan. Sesuatu yang mewah lah kalau dibawa. Iya. Kemudian? Diginiin, Bu. Kesini kalau bawa Jeko no. Gitu, Bu. Sini kalau bawa Jeko doang. Iya. Pas ini maksudnya bawa Jeko doang gitu. Kayak maksudnya harus kenapa? bawa yang lain gitu? Iya, nggak mungkin sih? ya gitu kan. Tapi di situ kamu nggak ngeludahi? Saya anjing-anjingan sih, Bu. Saya anjing-anjingan, Bu. Gak apa-apa ya, guys. Gak durhaka. Di sini open, di sini open. Gak durhaka. Karena justru yang durhaka itu bapak dong. Iya. Durhaka ke anak. Iya. Kata orang-orang gitu, Bu. Terus? Cuman di orang-orang luar itu kalau ngomong tetap aja mau gimana pun itu ayah kandung kamu gitu kan. Betul, Ya, betul. sebenarnya kan sebagai anak kan nggak milih ya, Bu. Iya. Gitu. Nggak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Betul. Kalau bisa milih saya nggak mau juga. Maunya jadi anak Raffi Ahmad. Betul. Bombastic side eye. Balik lagi nih ke cerita yang lamaran. Kan tadi katanya mau bawa, udah bawa calonnya ke tempat ayahnya. Jadi guys, ini saya harus mengingatkan terus karena beliau ini emang short memory ya. Karena rada-rada. Iya, jadi harus diingetin.
balik lagi ke cerita yang tadi katanya udah bawa calon suami ke keluarga ayah. Iya. Tapi kan dibilang sama keluarga ayah atau ayah kamu, kok kesini tiba-tiba langsung minta jadi wali. Nah, itu gimana tuh lanjutin? Sebenarnya bukan keluarga ayah ya, yang ngomong itu lebih ke ayah saya sendiri. Oh, gitu kan. oke. Terus saya bilang, ya justru kan itu harusnya kewajiban dong, mikirlah gitu kan. Terus akhirnya kita cekcok Bu, Oke. jingan-jingan lah gitu guys. Iya. Gitu. Serius ini serius nih? Iya serius. Bisa marah, kamu bisa marah? Saya marah banget Bu, itu sampai saya lempar sesuatu. Oke. Terus saya putus asa, saya nggak pengen walinya itu beliau gitu. Tapi keluarga saya menyarankan. Sorry nih, pada waktu kejadian kalian datang ke rumah ayah kamu tuh berarti nggak ada titik temu di situ? Nggak ada titik temu. Justru itu saya sendiri. Saya nggak bawa. Belum bawa, baru minta restu sebagai dia menjadi wali. Jadi kalau misalkan harusnya kalau misalkan anak datang cerita dulu dong ke bapaknya nih Betul. mau nikah, nanti minta tolong jadi wali gitu kan. Cuman minta bantuan itu Bu kita. Iya paham saya. Nah nanti kalau misalkan udah kayaknya welcome nih, ya udah saya mau bawa calon saya gitu. Jadi kamu tuh lagi mempelajari situasi dulu istilahnya Benar, ya. gitu. Baik. Terus. Nah ternyata kayaknya enggak deh gitu kan Bu. Terus saya Pada akhirnya? disarankan, ya terus saya pulang Oke. gitu Bu. Dan Dengan maksudnya saya pulang ke rumah bude saya cerita. Terus keluarga saya itu menyarankan ya, karena kamu mau ada acara, lebih baik turunkan egonya dulu. Oke. Gitu Bu. Intinya tuh minta bantuan 1 hari aja gitu kan. Terus akhirnya karena saya nggak mempan nih, saya bawa keluarga saya ke empoknya bapak saya, kakaknya bapak saya yang dituain. Justru kalau empok-empoknya, abangnya bapak saya itu ya maunya ngebantu gitu Bu. Oke. Cuman ternyata bapak saya aja yang Drama. egois gitu. Egois sih, maksudnya kalau egois menafkain nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak nafkain ngapain lu egois? Iya gitu kan, benar. Bu. Nggak ada kontribusinya gitu kan. Hamin 7 hari, tadinya tuh keluarga saya itu udah mau ke Ustadz. Gimana nih kalau misalkan walinya istilahnya nggak bisa gitu kan. Dan anaknya pun nggak mau sebenarnya. Nah terus Amin 7 hari itu bapak saya mengabarin mau jadi wali. Tapi maunya dipajang. Dipajang maksud? Dipajang maksudnya di pelaminan. Terus Bu, kayak saya tuh kayak, lu siapa anjir gitu kan. Oh, ada permintaan mau tapi dengan syarat Dipajang. dia ada di atas pelaminan. Pengennya sih di atas genteng aja gitu. Oke. Maunya saya itu tuh di pelaminan itu ya ibu saya sama Pak D saya kakaknya gitu kan. Iya paham karena kamu merasa berhutang budi lah sama mereka gitu kan. Paham. Tapi Lalu ibu saya sih masalahnya ya nggak apa-apa kalaupun harus sama beliau gitu kan. Maksudnya udah bersyukur lah mau jadi wali gitu kan, biar lancar aja gitu semuanya. Terus saya bilang saya tuh masih dongkol gitu loh Bu. ya Kayak masih belum bisa memaafkan kan. karena ya udahlah saya juga pengen acara yang benar-benar lancar mulus, ya udah saya menerima. Udah tuh Bu. Nah, terus kan biasalah dari keluarga bapak saya itu ternyata datang biasa kan kondangan ya Bu bahasanya. Iya. Kalau kondangan gitu kan harusnya di keluarga perempuan dong. Iya Ya kan? biasanya begitu pada Salamannya, umumnya. Nyalaminnya itu ke ibu saya gitu dong. Karena itu pun acara juga di saya gitu. Ternyata setelah acara saya bilang lah terima kasih lah gitu kan Bu. Terima kasih lah ke keluarga bapak saya. Ternyata saya dengar-dengar bapak saya nggak terima kok. Banyak yang kondangan dari keluarganya sendiri malah ngamplopinnya ke ibu saya, bukan ke saya. Seperti gitu. Oke. Maksudnya ya harusnya mikir aja gitu sih Bu. Gitu. Oh, bisa Berarti sampai kan, ada pemikiran seperti itu gitu ya. Tuh benar. Oke, terus? Dangkal Bu namanya. Ya, betul. Saya juga dibilang dangkal. Gitu Bu, cetek gitu pikirannya. Terus ya udah saya menikah 2022. Saya datang hanya lebaran. Tapi lebaran 2024 2025 ini saya nggak datang. Jadi saya belum pernah ketemu. Posisi berarti itu di kampung ya? Nikahnya di sini. Ayah Pasip. Ayah Pasip itu ada di Jakarta.
Walah, Kan orang di sini Betawi asli. betul. Oh iya, kan bisa aja di Tangerang, di mana gitu kan. Di sini Bu di Jakarta. Oke. Lalu Ya jadinya setelah nikah saya nggak nggak pengen kontak-kontakan? datang, nggak kontak-kontakan gitu. Berarti abis acara nikah itu nggak ada lagi komunikasi secara langsung bahwa si ayah ini meminta maaf atau dia Nggak. minta sesuatu hal yang ya udah deh nak, maafin ya ayah selama ini gitu. Nggak pernah minta maaf Bu. Saya pun juga nggak sudi aja minta maaf gitu. Oke. Jadi Saya kalau paham sih. kata orang-orang itu ya maafin lah buat namanya bapak sendiri gitu kan. Jangan ngikutin orang tua yang kelakuannya buruk gitu kan. Tapi dalam hati saya itu gini, maksudnya pengennya tuh kayak ya udah anggapannya nggak ada, lo siapa gitu Bu. Sampai tuh saya kayaknya banyak orang di luar sana tuh kayak nggak boleh anak sama bapak itu kayak gitu. Jadinya tuh saya kayak emosi sendiri Bu. Emosinya tuh kayak mendingan lo mati aja anjir gitu. Jadi gue juga nggak apa ya, sebenarnya nggak ada beban sih, nggak ada pikiran, emang saya nggak memikirkan beliau, nggak punya pikiran kali ya gitu. Asli lah, masih ada segini lah. Iya, Iya. dikit nggak apa-apa, Dikit yang nggak penting apa-apa. nggak kayak beliau. Iya. Kalau beliau kan sama sekali nggak ada. Nah, Saya segini guys, ya, penting ada. penting ada. Jadi ngomong-ngomong, Wulan ini anak ke Pertama dan terakhir. tunggal, Oh, anak tunggal. anak tunggal dari bapak itu. Iya, maksudnya dari ayah kamu anak satu-satunya berarti. Betul. Kamu nggak punya saudara. Nggak punya Baru saudara. dengan sambung ini baru ada Baru adik. ada. Video ini kan pasti akan nyebar nih. Umpamanya seandainya ayah kamu nonton terus dia minta maaf sama kamu. Respon kamu seperti apa? Ya udah gitu aja, flat aja sih Bu. Saya nggak pengen beliau minta maaf juga, nggak masalah gitu. Maksudnya gimana ya? Saya tuh udah nganggep tuh kayak ya udah Bu, kayak merasa nggak ada gitu. Berarti posisinya kalau bisa dideskripsikan udah lewat di level di atas rasa sakit itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Bu. Udah benar-benar udah biasa aja. Mau gimana pun juga ya udah gitu. Nggak ada rasa, nggak ingin mencari. Tapi kamu bilang tadi, Lan, ayah kamu tidak pernah mengkontribusi sesuatu seperak pun di dalam hidup kamu. Iya. Itu serius. Kalau materi tuh gimana ya Bu? Sebenarnya tuh dulu pernah yaitu motor, habis itu diambil dealer lagi. Iya. Walaupun kita malu gitu. Ya pas selama di kampung ya saya dibeliin baju gitu kan. Namanya kelas 6 SD Bu, kan tahunnya main gitu kan Bu. Tahunnya ya saya dibeliin baju, dibeliin motor gitu. Ya udah gitu doang Bu, tapi ternyata kan pulang kampung sebulan lebih itu ternyata ada sesuatu hal di Jakarta gitu. Buron Paham. lah bahasanya, Iya, buron. Jadi kaburnya malah Tempat ke Mbah. kampung istri. Harusnya kan malu dong. Kan udah cerai, ngapain ke kampung istri? Loh itu dia udah cerai posisinya. Udah cerai. Ya ampun. Dan itu yang menceraikan, yang menggugat adalah ibu saya. Karena kalau menggugat itu kan pakai uang kan Bu. Nah maksudnya nungguin dari saya 3 tahun sampai kelas 5 SD. Itu tuh ternyata maksudnya udah pisah ranjang. Tapi tuh nggak ada kejelasan secara hukum. secara hukum. Oke. Jadi pas ibu saya udah kerja, ada uang lah, ya udah gugat aja. Kalau mereka nggak mau Saya ngeluarin baru uang, tahu Lan kalau mau cerai itu harus ada ini uang. kan pakai uang Bu. Oh gitu. Kan di pengadilan di kampung. Pengadilan agama. Ya. Nggak, tapi kalau waktu itu kalau lo berantem gimana tuh? Maksudnya lo gimana mengekspresikan? Penasaran gue seorang ya, Wulan maksudnya tuh marah gimana sih? Saya gini, Sampai- ya saya ngatain anjing, kalau lu susah, lu mati, gue nggak bakal Serius lo sampai Bener. segitunya? Saya nggak bakal ngasih duit sepersen pun, sampai sekarang saya juga nggak ngasih duit. Mau ngapain, orang dia juga nggak pernah ngasih duit kok. Marah gitu? Iya Bu, saya anjing-anjingin Bu. Terus saya kebetulan Muka dia kan, gimana? Kamu ngeliat? ya dia diem aja di depan TV, tapi ya sambil ngedumel aja gitu mulutnya Bu. Ya pokoknya nyerocos aja gitu. Nah terus kan kebetulan itu juga bapak saya punya istri baru, Lo dia nikah lagi? nikah lagi, tapi sampai sekarang belum punya anak. Dapet gadis lah gitu. Tapi ibu tiri itu baik sebenarnya.
ngasih saran WA saya. Maksudnya yang udah-udah yang dulu-dulu nggak usah dibahas lagi gitu kan. Kalau emang ada salah dari bapak kamu ya udah lupakan aja gitu kan. Mau gimana pun juga buktinya kita nggak mampu kan ngituin bapak kamu gitu loh. Ini masih baik ya. Masih baik kalau ibu tiri Masih saya. pengertian gitu maksudnya. Kayak kesambar geledek kali ya. Maksudnya saking Udah kesetanan Bu saya. Ih. Udah kayak maksudnya gini loh yang saya ungkapin tuh kok lu nggak punya pikiran sih gitu. Yang keselinnya ya. Yang bikin keselnya tuh nggak punya pikiran gitu. Gak expect, lu berarti gak expect bakal respon dia begitu Iya ya? nggak expect Bu. Iya, asli. Maksudnya kan harusnya mikirnya gini. Apa ya Bu, maksudnya tuh kayak oh iya anak saya mau nikah, saya nggak pernah nafkahin, kasihan anak saya. Maksudnya Iya. ada loh seorang bapak di luar sana begitu gitu kan. Ini tuh dia doang yang begitu. Berarti kan dia ODGJ. Nangis gak waktu teriak sampai teriak gak waktu itu ngomong? Ya Maksudnya suaranya agak kenceng gak? kenceng. Tapi tuh saya nggak nangis pada saat itu, nangisnya pada saat saya udah Selesai. pulang, udah selesai. Saya cerita sama keluarga saya itu baru saya Sakit nangis. banget ya? Iya, barulah seminggu ke depan bude saya, pade saya, saudara-saudara itu ke rumah keluarga bapak saya. Maksudnya untuk komunikasi yang baik lah. Maksudnya tadinya tuh kayak ya udahlah, kan namanya bude saya mikir ya udah sono coba dulu ngomong sama bapak kamu, ngomong kayak gitu Bu. Sampai sekarang pun ibu saya juga nyuruh Bu kayak sono tengokin bapak kamu gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun saya juga nggak tahu Bu permasalahannya itu lebih ke bapak saya itu main Maksudnya judi. permasalahan ayah kamu sama ibu kamu? Iya. Mending gak tahu. Ada hal tuh mending kita gak usah tahu daripada Karena kamu cari tahu. Kadang tuh gini, maksudnya kan ya buat kita Pelajaran. mencegah ya buat pelajaran lah Bu ya. Bohong banget sih itu. Yang saya tahu itu sekilas itu bapak saya itu main judi. Isi rumahnya itu tuh semua dijualin. Semua bapak saya. Sampai sekarang bapak saya itu nakalnya itu Bu. Judi-judi begitu. Iya, ibu tiri saya juga sempat ngomong bapak kamu masih nggak sembuh. Gitu. Makanya jadi saya juga dia emang nggak ada pikiran buat Pantes dia. lu gak pernah dinafkahin ya Lan? Karena dia habis duit itu buat dirinya sendiri main judi Benar. gitu. Bisa jadi gitu ya? Kan gua cuma dengar Tapi emang iya, kan dia gini. Dulu itu kan ada itu loh Bu, Gunung Merapi meletus 2010. 2010. Saya ngungsi dong. Si bapak saya itu tiba-tiba itu ke kampung saya, tapi nggak ini Bu, nggak ada kan info. pas ya nggak ada info. Ternyata sama tim SAR dikasih tahu ngungsinya tuh warga ngungsinya di sini gitu. Ternyata datang tuh sama perempuan. Itu ibu tiri kamu? Bukan, Beda beda lagi? lagi. Justru ganti-ganti cewek Bu. Emang so ganteng. Tapi kalau kata orang-orang emang ganteng. Tapi menurut Mirip saya kamu? mirip banget kata ibu. Tapi menurut saya kalau dari muka nggak tahu ya. Tapi kalau dari sifat kayaknya mirip. Lah, Kerasnya, gimana sih? kerasnya tuh mirip. Mirip banget sama kamu, katanya. Lah kamu kan udah ngeliat bapak kamu sendiri. Kamu nggak mencerminkan, lah iya ya gue mirip ya gitu. Masa Enggak. kamu ngeliat Nggak bapak mau kamu ngeliat kamu? kayak nggak mau aja ngapain ya gitu. Kayak kata orang-orang. Maksudnya kalau kamu ketemu bapak kamu nggak pernah kamu lihat mukanya gitu? Enggak, saya nggak betah Bu. Nggak betah di rumahnya dia. Kayak waktu Gelisah. maksudnya kayak nggak betah aja, jadinya saya diem aja. Sama keluarganya pun saya nggak sedekat yang gimana ya, kan ada sepupu saudara-saudara encang-encing gitu, om gitu ya. Iya kalau nggak diajak nggak disapa duluan saya diem aja. Padahal kan di luar sana saya terkenalnya Ulan si petakilan, belum disapa aja udah inian dulu gitu. Sebenarnya kamu berarti menyimpan luka yang sangat dalam. Benar Bu. Tapi nggak pernah kamu bisa ungkapkan atau ceritakan. Sebenarnya tuh kayak saya ngerasa ya udah sakit-sakit aja, tapi Ya oke. untuk saya di luar rumah saya ketawa-ketawa, ya emang itu bahagia saya gitu. Pengaruh ke keluarga kamu yang sekarang? Ada pengaruh nggak? Pengaruh. Dari sisi kamunya sendiri atau dari sisi apanya? Dari saya sendiri. Dari kamu sendiri. Ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini bisa jadi pelajaran. Artinya gini,
Mungkin kamu berusaha menghindari rasa sakit itu, ternyata kamu menutupi dengan berkeluarga baru lagi, tanpa sadar kamu telah membawa sesuatu yang akhirnya untuk keluarga kamu sendiri gitu. Benar. Kayak gitu nggak sih? Saya merasa itu sih. Saya merasa berlebihan karena saya kan jatuhnya Kalau mau nangis nggak apa-apa sih ini. enggak sih. Saya udah nggak ada rasa pengen nangis, Bu. Mau nangisin apa gitu kan. Oke. Sebenarnya Bu, itu ngaruh banget ya sama diri kita sendiri dengan lingkungan kita sendiri gitu. Oke. Karena ngaruhnya adalah kita merasa bisa tanpa seorang laki-laki. Oh, I see. Kamu ngerasa powerful sendiri Benar. gitu ya. Tapi bukankah di dalam suatu hubungan dominan dengan enggak dominan itu memang selalu pasti terjadi. Ada yang balance, ada yang lebih tinggi gitu. Benar. Tapi rata-rata perempuan itu akan mendominasi pernikahan. Perempuan ya, karena dari dia banyak ngomong, kan banyak kan perempuan di dunia ini banyak ngomong ya. Iya. Rata-rata, ntar ada yang introvert komplain lagi. Iya benar. Nah, rata-rata perempuan tuh kan banyak ngomong, terus pengennya tuh ngatur dan segala macam. Tiba-tiba dapat suami yang memang nggak dominan, maksudnya dia tipikal introvert gitu. Nah, Wulan itu seperti itu atau enggak? Seperti itu. Oke. Saya lebih ke dominan, Bu. Saya merasa sih, karena saya merasa dominan, saya merasa bisa, saya merasa tanpa seorang pria itu saya mampu gitu kan. Cuman kan namanya hati manusia itu ada rasa cinta kan, Bu. Wow. Ya cinta, ya normal lah gitu. Tapi kalaupun saya kehilangan, saya biasa aja gitu. Oke. Karena kamu terbiasa menjalani segala sesuatu itu sendiri. Sendiri tanpa laki. Pada saat datang seorang sosok pria yang akan menemani atau pasangan kamu sendiri, kamu ngerasa kayak ya Biasa udah biasa aja, Iya. ada dan nggak adanya dia. Tapi kalaupun saya kehilangan, saya biasa aja gitu. Kayak saya sebelum nikah ini kan saya ya ada pacar lah sebelumnya gitu. Kayak ya udah lu sampai gitu. Kayak udah biasa Putus-putus aja. aja gitu. gitu. Berarti emang kamu cocok berteman dengan Pak Tauhid. Sama ya, Bu. Mungkin orang melihat gini lah. Orang tuh kadang menilai, oh mati rasa. Sebenarnya nggak juga mati rasa ya. Tapi justru kita sudah berdamai dengan rasa. Iya. Sehingga kamu udah nggak bisa ngerasain yang namanya sakit hati, dendam, kesel gitu. Kesel kan efek ini doang ya, spontan ya. Spontan. Masih ada. Cuman bukan yang memikirkan sampai berlarut. Iya, saya nggak gitu. mikirkan. Saya merasa sih kayak ini Nggak suka kayaknya- diatur. Ya, saya nggak suka diatur, Bu, gitu. Saya merasa bahwa saya itu benar. Kamu merasa bahwa Tapi kamu saya benar. masih bisa menghargai dia itu pria gitu. Oke, paham. Tapi tetap ya egoisnya saya adalah saya benar gitu loh, Bu. Saya merasa benar. Karena saya nggak pernah dibantu sama seorang pria, ya udah gitu. Waduh, Saya merasa bisa. sepertinya kamu harus ke psikolog sih. Bu, masalahnya di psikolog itu bayar ya, Bu? Bayar memang. Tapi kan banyak duit. Kamu kan katanya punya usaha apa namanya? Teh jus. Goblok. Iya kan? Maaf guys. Katanya ada. Bu, saya itu ada usaha encu. Apa tuh? Tapi saya mau mencari encu, Bu, di kawasan. Encu apa? Aku kan nggak ngerti aku encu apa. Encu itu apa ya, Bu? Saya juga nggak tahu, Bu. Yang Apa? kecil-kecil gitu Makan- loh. Hah? Apa? Kayak di kali-kali Kutu. yang kecil-kecil. Itu encu bukan sih namanya? Ya nggak tahu kan. Saya juga Udah nggak tahu. bilang gue encu nggak tahu. Ya apa deskripsi dia tuh tumbuhan, hewan atau apa? Hewan. Oh hewan. Ya. Jadi kan Wulan kan saya dengar emang orang yang memang punya side job yang banyak. Benar. Tapi katanya punya panti pijat juga. Enggak, Bariki mau ini Buki. Justru itu isinya bariki, Bu. Oh iya nggak apa-apa, itu kan berarti bisnis bersama. Benar. Nggak apa-apa. Benar, Bariki kan Bos. udah banyak klien, kamu yang punya tempat gitu, nggak apa-apa juga. Tapi enggak, kamu kan maksudnya bisa konsultasi ke psikiater gitu-gitu. Maksudnya jangan sampai pengalaman ibu kamu tuh maksudnya masuk juga menjadi pengalaman Saya- kamu, harusnya kan jadi pelajaran gitu kan. Nah, indikasi itu kan kalau dilihat dari penuturan ya,
kamu nggak suka diatur, terus kamu pengennya dominan, nah itu kan udah mengarah ke arah yang kurang baik lah ibaratnya. Kecuali memang pasangan kamu mempunyai pengertian yang super duper baik banget gitu. Semoga. Treat like a princess kan gitu kan. Ya, who knows gitu kan, nggak tahu kita gitu loh. Maksudnya gitu Mbak Wulan. Jadi kalau saran saya mending Mbak Wulan pergi ke psikiater ya. Saya takutnya dijeblosin ke rumah sakit jiwa, Bu. Kayak di video-video IG. Oh, dijemput Mbak Novi. Iya. Oke. Tapi enggak lah teman-teman. Saya tuh banyak belajar dari Wulan ya. Dulu waktu saya baru pertama ketemu Wulan tuh 2000 Covid ya? Wulan ya? Enggak, 2022, Bu. Saya pikir Wulan itu masih lajang dulu. Masih lajang terus Iya. habis itu masih gadis lah, maksudnya masih gadis. Terus belum viral, nikah. Bu. Habis itu kan viral. Maksudnya saya berpikir kayak oh ya udahlah wajar anak gadis. Nyatanya sudah punya suami. Iya. Ternyata saya pelajari ya 20 tahun saya ketemu beliau ini, ternyata anaknya emang sebecanda itu ya. Maksudnya gini, hiburannya ternyata bercandaan itu. Cuman banyak orang-orang yang melihat secara negatif Wulan, Nggak bener. jablay gitu ya. Benar. Saya itu di tempat manapun, Bu. Asik. Sebenarnya saya emang ada julukannya cabe. Saya itu petakilan, ceplas-ceplos gitu kan, Bu. Iya. Ya kayak nggak berpendidikan lah. Heeh. Emang saya kan cuma sampai SMA, Bu. Nggak kuliah. Ya kan bukan berat. Ada kok S2 tapi nggak sama juga. Oh kan iya, kayak gitu. benar. S3 bahasa Ada di sini jadi juga. tolak ukur pendidikan itu kayaknya kurang tepat untuk dibilang oh saya kan nggak berpendidikan. Iya. Kamu sementara sekolah sampai SMA. Timothy juga sekolahnya sampai SMA tapi dia bisa jadi miliarder kan, maksudnya berarti bukan basicnya itu adalah bukan dia ngambil pendidikan formal gitu. Terus lanjut dulu tadi. Ya emang udah julukannya tuh kayak ya udah si Wulan cabe gitu, Bu. Dipanggilnya juga B gitu. Tapi saya juga nggak masalah gitu. Maksudnya fun aja gitu, sans gitu. Ya, jadi nggak pernah kepikiran lah ibaratnya. Nggak tuh. memikirkan itu. Tapi katanya pernah dilabrak istri orang. Kenapa tuh sampai kok kayak gitu? Itu tuh kalau dilabrak sih Iya. Ya dong. di WA sih, Bu, di WA. Berarti itu kan dilabrak juga. Ya, tapi saya labrak balik lah. Enggak, kenapa kok bisa sampai sesensitif itu kah memang kamu Oh, di itu mata orang sehingga mengganggu pandangan? itu karena nggak kenal, Bu. Emang kan Wulan itu kan emang bercandanya kayak gini, Bu. Mulutnya, kelakuannya petakilan gitu kan. Karena saya merasa ya kan saya bukan introvert gitu. Saya merasa Extrovert. terbuka gitu kan. Sans aja. Apa mau dibuka dulu? Gitu, Bu. Cuman kalau yang nggak kenal, belum kenal ya pasti Anggapnya netting ya. Ya netting aja gitu. Ya sabodoteing kalau kata Ici, Bu. Iya, kalau kata Bodo Bariki. amat gitu. Tapi akhirnya clear masalahnya. Clear masalahnya. Ini saatnya kamu mengklarifikasi. Nggak usah, Bu. Enggak usah ya. Karena semua hal tidak perlu, ada hal yang Nggak perlu. perlu divalidasi Iya, betul. gitu kan. Biarin aja orang yang menilai gitu kan. Maksudnya bikin orang pusing biar menilai yang Hidup orang lain. betul. Terakhir. Terakhir. Untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin mempunyai ayah pasif atau menjadi yatim pasif. Untuk perempuan-perempuan yang tidak merasakan sosok ayah, kalian itu hebat gitu. Bisa tetap berdiri tanpa seorang ayah. Jadi saya nggak bisa mikir nih, Bu. Saya nggak ada pikiran. Nggak memikirkan itu soalnya. Wow. Quote-nya bagus banget. Atas apresiasi. Gila. Gila. Sepanjang saya membaca buku, menonton video, belum pernah saya dengar quotes yang nggak punya pikiran. Keren banget, ini patut diacungin jempol. Jadi Mbak Wulan, terima kasih untuk udah datang ke Terima studio kasih, Bu. Mungil kami ya. Ini di Cerita Pulang Kerja. Nanti kita cerita lebih banyak lagi karena sebenarnya masih banyak yang bisa diulik dari Mbak Wulan nih, yang dari nggak bisa makan sayur, ya, Benar. terus hidup tanpa sosok ayah Ayah. gitu. Dan bisa se-struggle sekarang. Jadi makanya dia kalaupun digebukin, dia masih ketawa. Bodo amat. Terima kasih Nggak Mbak mampu Wulan. kayaknya, Bu. Terima kasih, Bu.